Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Apa kabar hari ini? Coba dilihat teman di sekelilingnya, adakah yang tidak hadir hari ini? Ada? Ada? Itu siapa ketua kelas? Alif. Alif sakit atau Alpa? Izin? Sakit. Hanya satu orang, ada yang lain? Rani. Nah, jadi yang tidak hadir hari ini Rani dan Alif. Nah, semoga kita doakan semoga yang sakit cepat diberikan kesembuhan. Sudah siap belajar? Nah, coba kita cek dulu kesiapan belajarnya. Pakaiannya sudah rapi atau belum? Buku-bukunya sudah siap di meja atau belum? Nah, kalau yang belum siap, segera disiapkan. Sudah siap? Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, kita ice breaking dulu. Gambar. Nah, perhatikan. Perhatikan gambar di layar. Kira-kira kalau melihat gambar di layar itu, apa yang ada di pikiran kalian? Yo, ada gambar sepatu kaca, ada gambar labu, kereta labu, ada pakaian atau gaun, dan ada jam berapa itu? 12 malam. Nah, kira-kira itu apa di pikiran kalian? Cinderella. Bagus jawabannya kan? Nah, boleh diangkat tangannya. Siapa yang bisa menjawab? Kira-kira ini ada apa itu? Ya. Gambar apa yang pertama? Mahkota. Yang kedua ada apa? Gambar tongkat. Dan yang terakhir? Salju. Kira-kira itu apa? Ayo semangat. Apa? Elsa apa itu? Nah, ketika kalian melihat itu pasti terarah ke Elsa Frozen. Itu bagi yang perempuan mungkin yang mana? Atau yang laki-laki? Nih. Nah, kira-kira ini. Apa ini? Ayo, semangat. Tahu Aladin? Nah, maksud ibu iya, ketika kalian lihat gambar itu, pasti pikiran kalian kemana? Pasti ke Aladin kan? Nah, Aladin itu ada gambar apa itu? Lampu ajaib. Apa lagi ya? Karpet dan istana. Yo, kita lihat gambar berikutnya. Kalian kira-kira pikirannya udah bisa belajar atau belum? Sekarang ini gambar apa itu? Ada gambar panah, yang di sebelahnya ada papan panahan. Ayo, kira-kira gambar ini apa maksudnya? Apa? Ada dua orang yang angkat tangan. Ada yang menjawab, ada konsentrasi atau fokus? Fokus. Jadi kita hari ini harus apa? Fokus. Nah, udah fokus belum ke pembelajaran? Sudah. Berarti kan kita sudah bisa memulai pembelajaran. Sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kalian apakah masih ingat pembelajaran yang lalu? Masih ingat enggak? Terakhir kita belajar apa? Yaitu belajar puisi rakyat. Betul. Puisi rakyat apa? Berarti sama-sama membahas tentang apa kira-kira? Puisi rakyat itu apa? Membahas tentang imajinasi juga kan? Membuat pantun, apa kemarin tuh? Membuat gurindam dan seterusnya lah. Itu merupakan pembelajaran fantasi ya, sama. Coba kita sebelum masuk ke pembelajaran hari ini, kita lihat dulu. Apakah kalian itu tahu gambar apa yang ada di layar tersebut? Ibu tunjuk orangnya atau siapa yang bisa menjawab? Ayo, jangan semuanya menjawab, kita satu-satu. Ayo, siapa? Alia Dewi. Apa? Nobita.
Judulnya adalah Doraemon. Apa saja tokohnya? Nobita, Doraemon, Shizuka, Giant, Shinya. Nah, jadi si Alia Dewi ini sudah hafal dengan tokoh-tokohnya. Kira-kira kekuatan ajaib apa yang ada di film ini? Kantong ajaib. Ada kantong ajaib. Berikan tepuk tangan kepada Alia Dewi. Nah, karena dia bisa menjawab sebuah pertanyaan dari Ibu. Nah, ini Ibu berikan sebuah pulpen. Selanjutnya, kita lihat gambar berikutnya. Nah, ini mungkin yang laki-laki nih. Ayo, kira-kira ini angkat tangannya. Siapa yang bisa menjawab? Bim Bim, apa? Avatar. Kira-kira siapa saja tokoh dalam film Avatar ini? Nah, ada yang tahu lagi? Siapa? Yuk, boleh dibantu? Avatar? Siapa saja tokohnya? Atau kekuatan ajaib apa yang ada dalam film ini? Boleh diangkat tangannya. Silakan, Sapari. Apa? Nah, jadi maksudnya Avatar ini bisa mengendalikan udara, api, tanah. Nah, tepuk tangan untuk kedua temannya udah bisa menjawab cerita fantasi tersebut. Kira-kira tergambar enggak pembelajaran hari ini apa materinya? Kira-kira. Tahu enggak? Nah, berarti kita masih berhubungan dengan lanjutan dari minggu lalu, yaitu masih cerita hayalan. Kalau minggu lalu itu puisi rakyat, sekarang kita masuk ke cerita fantasi. Nah, perhatikan ini tujuan pembelajaran kita hari ini. Ayo, siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini? Nah, silakan Alia Dewi. Tujuan pembelajaran hari ini adalah satu, melalui pengamatan PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan pengertian cerita fantasi atau teks narasi. Kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi teks cerita fantasi yang dibaca. Sudah selesai si Alia Dewi membacanya. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui pengamatan PowerPoint, peserta didik dapat menjelaskan pengertian apa? Cerita fantasi dan teks narasi. Ya, setelah nanti Ibu jelaskan, kalian harus bisa menjelaskan apa itu pengertian teks narasi. Yang kedua, peserta didik mampu apa? Mengidentifikasi unsur-unsur teks cerita fantasi yang dibaca. Maksudnya mengidentifikasi itu menemukan unsur-unsur intrinsik dalam sebuah teks cerita fantasi. Bisa dipahami tujuan pembelajarannya? Nah, kira-kira apa sih manfaat kita belajar teks cerita fantasi atau teks cerita narasi ini? Apa manfaatnya? Ada nggak manfaatnya? Pasti ada dalam kehidupan sehari-hari. Nah, coba Ibu minta yang laki-laki, satu orang, angkat tangannya yang bisa membacakan. Tinggal angkat tangan ya. Ayo, Arda, bacakan Arda. Meningkatkan kreativitas siswa, mengembangkan daya imajinasi siswa, meningkatkan rasa percaya diri siswa dalam menulis teks narasi. Nah, jadi ternyata belajar teks fantasi itu banyak sekali manfaatnya. Di antaranya bisa meningkatkan apa? Kreativitas siswa. Nah, nanti kan akan semakin kreatif. Yang berikutnya bisa mengembangkan daya imajinasi. Apa itu daya imajinasi? Daya hayal siswa. Dan yang berikutnya meningkatkan rasa percaya diri percaya diri siswa dalam menulis teks narasi. Jadi kalian kalau udah paham teks narasi, kalian semakin percaya diri dalam menulis. Kira-kira ada nggak manfaat lain lagi? Menghasilkan uang bisa nggak kira-kira? Bisa. Nah, kalau udah pandai menulis, nanti siapa tahu jadi penulis. Nah, kalau misalkan kita menulis, tulisan kita diambil oleh orang lain untuk dimasukkan ke internet atau kemana, dapat uang nggak kalian? Dapat uang. Nah, jadi banyak sekali manfaat dari apa? Belajar teks cerita fantasi. Nah, berikutnya kita nanti Ibu akan memberikan tugas kelompok, diskusi kelompok, dan satu lagi nanti ada tugas mandiri. Nah, tugas kelompok ini nanti dikerjakan di kelas secara bersama-sama, diskusi dengan temannya. Untuk yang mandiri nanti dilakukan melalui menggunakan aplikasi Quizzes. Nah, nanti sementara ini kita kerja kelompok dulu. Sebelum kerja kelompok, Ibu tampilkan dulu sebuah cerita fantasi. Dia adalah satu-satunya yang tahu cara mengalahkan penyihir hitam tersebut dengan pedang ajaib yang diberikan oleh Raja Terdalam. Sinta memulai perjalanan berani ke Kastil Malaka yang angker. Di dalam hutan yang gelap dan penuh dengan jebakan. Videonya sudah selesai. Kira-kira dari tampilan video tadi, adakah siswa yang bisa menceritakan kembali apa tadi isi cerita fantasi
yang ditampilkan di video? Kira ada? Boleh angkat tangannya, ada yang bisa? Nah, silakan Asipa, berdiri. Di sebuah negeri ajaib terdapat sebuah desa kecil yang terdapat di hutan yang lebat yang bernama Desa Sinta. Hiduplah seorang gadis cantik bernama Sinta. Pada suatu hari, desa tersebut kedatangan penyihir yang jahat yang membawa kegelapan dan kutukan di desa tersebut. Semua orang ketakutan kecuali Sinta yang pemberani. Sinta dapat mengalahkan kejahatan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan tepuk tangan kepada Asipa. Sama-sama. Jadi kesimpulannya adalah video tadi itu termasuk dari cerita fantasi. Sekarang udah paham belum cerita fantasi? Hah? Sudah paham. Nah, mungkin ada yang masih bingung. Apa itu cerita fantasi? Kita lihat di layar. Teks cerita fantasi adalah suatu cerita fiksi yang tidak nyata atau memiliki unsur yang magis, supernatural, atau kejadian yang luar biasa. Nah, boleh dilihat lagi. Cerita fantasi itu mengajak pembaca ke dunia apa? Hayalan yang penuh imajinasi. Berikutnya, kira-kira apa saja ciri-ciri dari teks cerita fantasi itu? Ayo tadi, 1, terdapat unsur keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Yang kedua, ide ceritanya itu sangat terbuka terhadap daya hayal penulis. Ketiga, menggunakan berbagai latar. Keempat, tokoh yang ditampilkan memiliki kesaktian atau hal-hal yang gaib. Kelima, bersifat fiksi atau hayalan semata. Dan yang keenam, menggunakan bahasa yang variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan yang bukan bahasa formal. Boleh menggunakan bahasa yang tidak formal. Berikutnya, apa saja unsur-unsur intrinsik? Nah, ini nanti yang akan ditugaskan. Kalian akan menentukan unsur-unsur intrinsik. Nah, perhatikan dengan baik. 1, unsur intrinsiknya adalah tema. Mencakup tema, tokoh, alur, apalagi? Sudut pandang, dan amanat. Ada berapa itu? Tema, tokoh, alur, sudut pandang, amanat. Ada 5 unsur teks cerita fantasi. Berikutnya, mungkin masih ada yang belum paham tema. Tema itu merupakan gagasan utama atau ide yang mendasari sebuah cerita. Contoh tema itu pertarungan antara kebaikan dan kejahatan, petualangan magis, atau pencarian jati diri. Ya, dan banyak lagi tema-tema yang lain yang mungkin tidak disebutkan di layar. Berikutnya, unsur yang kedua adalah tokoh dan penokohan. Tokoh itu siapa tokoh? Ada yang tahu? Pelaku, orang yang berperan dalam sebuah cerita. Lalu tokoh itu berdasarkan perwatakannya terbagi menjadi 3. Ada yang dinamakan tokoh protagonis, kedua antagonis, dan yang ketiga tritagonis. Nah, dapat dilihat di situ kalau protagonis itu watak yang baik, antagonis itu yang buruk, sedangkan tritagonis itu tokoh pembantu untuk menyelesaikan masalah biasanya. Sedangkan penokohan adalah apanya? Wataknya tadi itu protagonis, antagonis, tritagonis itu masuk ke dalam perwatakannya. Kita lanjutkan ke yang berikutnya. Ada alur. Alur itu nama lainnya adalah plot, atau bahasa lainnya adalah perjalanan cerita. Rangkaian peristiwa yang terjadi di dalam teks cerita fantasi. Jadi sebuah cerita fantasi itu ada enggak jalan ceritanya? Ada kan? Nah, jalan cerita itu ada 3 macam. Ada bergerak maju, ada yang dikenal dengan alur maju. Artinya ceritanya dari awal sampai akhir. Ada yang kedua itu ada alur mundur. Dari akhir dulu, dari penyelesaian dulu, baru ke perkenalan. Itu namanya alur mundur. Ada yang ketiga, apa? Alur campuran. Nah, itu merupakan gabungan antara alur maju dan alur mundur. Jadi, rangkaian peristiwanya itu melompat-lompat antara peristiwa masa lalu dan masa kini. Paham? Berikutnya ada latar. Latar itu keterangan mengenai apa? Waktu, tempat, dan suasana di dalam sebuah cerita. Contoh latar tempat itu biasanya latar cerita fantasi itu di hutan, dunia sihir, varian asing, dan lain-lainnya lagi. Kalau waktu itu bisa siang, malam, sore, apalagi waktu? Nah, banyak yang lainnya kan, tapi kalau biasanya kan siang, malam, sore. Berikutnya ada latar suasana, bisa menegangkan, menakutkan, banyak lagi yang lain, haru, takut, dan gelisah. Berikutnya, sudut pandang yang keempat. Sudut pandang itu maksudnya bagaimana posisi pengarang di dalam cerita. Apakah dia terlibat atau tidak? Kalau pengarangnya terlibat, nah di situ sudah ada 2 jenis sudut pandang yang sering ada dalam teks fantasi. Sudut pandang orang pertama, artinya pengarang terlibat langsung dalam sebuah cerita. Sedangkan sudut pandang orang ketiga, pengarang tidak terlibat. Nah, kalau sudut pandang orang pertama tadi ditandai dengan kata tokohnya aku atau saya. Boleh dilihat di layar. Berikutnya,
Sudut pandang orang ketiga biasanya ditandai dengan dia, mereka, atau nama tokoh bisa, bisa kan? Nah, jadi itu namanya unsur intrinsik yang keempat. Yang terakhir amanat. Amanat, tahu amanat? Amanat adalah pesan yang disampaikan di dalam sebuah cerita. Nah, jadi ada 5 unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita. Ada yang ingin ditanyakan dari materi unsur-unsur intrinsik? Ada enggak? Tidak ada? Tidak? Kalau tidak ada, kita hari ini diskusi kelompok ya. Ibu akan memberikan LKPD ini. LKPD artinya lembar kerja peserta didik. Nah, nanti kalian pahami, kalian baca dulu sebelum mengerjakan tugas. Ini waktunya Ibu berikan kurang lebih 10 menit ya. 10 menit selesai. Soalnya tidak banyak. Lihat ya di samping, di belakang. Di belakang. Silakan bekerja sama dengan baik sehingga kalian bisa menjawab lembar kerja tersebut. Kerjakan dengan hati-hati dan teliti. Kalau ada yang kurang paham atau yang tidak mengerti, nah silakan ditanyakan ya. Apa? Punya Ibu. 10 menit. Diingatkan kembali waktunya 10 menit. Kalau ada yang kurang paham boleh ditanyakan. Nah, itu dijawab di lembar yang kosong. Lihat Ibu. Nah, sama aja. Kerjakan di kertas yang kosong. Yang ada tabel-tabelnya itu diisi. Satu aja, satu. Berdiskusi silakan. Udah hampir selesai. Udah. Yuk, kerjasama yang baik. Diskusi. Waktunya kurang lebih 3 menit. Kurang lebih 2 menit. Hampir selesai? Udah, ada yang sudah selesai. Ayo. Yang masih belum cepat diselesaikan. Bagaimana dengan kelompok ini? Nah, sudah ada kelompok yang sudah selesai. Bagaimana dengan kelompok lain? Hampir selesai. Sebentar lagi kita akan memulai presentasi ke depan. Nah, nanti kalian siapkan nama kelompok di lembar jawaban itu, di lembar LKPD itu kan ada nama kelompok. Nah, coba kalian tuliskan nama kelompok kalian itu pakai nama film fantasi, cerita fantasi. Ayo dipilih kelompok apa. Nanti presentasi ke depan disebutkan nama kelompoknya kelompok apa. Ayo, boleh tuliskan di lembar jawaban yang paling depan tuh ada nama kelompok. Nah, nama kelompok apa? Silakan pilih film fantasi. Boleh menggunakan tadi cerita-cerita yang sudah Ibu tampilkan. Sudah selesai? Nah, waktunya sudah habis. Kelompok Zulfikri bagaimana? Sudah selesai? Kelompok Vika, Nura Vika sudah selesai? Yes. Agak dipercepat ya. Tinggal kurang lebih 1 menit. Sudah? Nah, kalau sudah, sebelum kita tampil kita ice breaking dulu, segarkan suasana. Yuk. Ketika Ibu menyebutkan kata benda, kalian tepuk 1 kali. Tahu kan? Ketika Ibu menyebutkan kata kerja, tepuk 2 kali. Nah, ini untuk melatih kalian fokus atau kita menyegarkan suasana. Mulai. Boneka. Tidur. Bekerja. Dah, bagus, tepuk tangan. Kalau sudah fokus. Kalau sudah fokus, kita kembali lagi ke pelajaran. Sekarang waktunya presentasi. Kelompok 1 dipersilakan untuk ke depan.
Nah, boleh disebutkan nama kelompoknya apa tadi? Pakai nama cerita fantasi. Yang lain, kelompok yang lain menanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kami dari kelompok Rafiza ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ashifa. Perkenalkan nama saya Adia. Perkenalkan nama saya Renata. Perkenalkan nama saya Rose. Setelah selesai membaca teks berjudul Kekuatan Ekor Biru Nataga, identifikasi intrinsik dengan mengisi tabel yang tersedia. 1. Tema: peperangan untuk mempertahankan tanah air. 2. Sudut pandang orang ketiga karena menggunakan tanah solar. 3. Tokoh dan penokohan. Nataga: memberani dan tidak menyerah. Serigala: licik, pemarah dan sombong. Kabut: hati dan sombong. 4. Agung: agar maju dan tegak sebut Nataga dan pasukannya dalam ajang yang serigala dan berhasil dengan kekalahan serigala. 5. Latar: latar tempat, pulau tanah, latar waktu, pagi hari hingga sore hari, latar selatan, menakutkan dan menegangkan. Amanat: janganlah berputus asa karena berputus asa tidak ada gunanya. Kejahatan akan selalu kalah dengan kebaikan. Dan selesaikan masalah dengan cara kerjasama dan gotong royong. Demikian hasil diskusi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 1. Kita ambil kesimpulan lah. Iya. Jadi, bagaimana kira-kira jawaban yang tepat dari soal yang Ibu berikan tadi? Yang pertama, yaitu kira-kira apa temanya tadi? Apa temanya? Peperangan untuk mempertahankan tanah air. Ayo, siapa yang udah dapat jawaban itu? Ada siapa yang tadi yang sama dengan jawaban ini? Ada? Peperangan untuk mempertahankan tanah air. Jadi jawabannya itu untuk nomor 1 ya. Yang kedua, ada sudut pandang apa yang digunakan? Orang ketiga. Mengapa orang ketiga? Karena memakai nama tokoh. Berikutnya, tokoh dan penokohan siapa tadi? Ada Nataga, ada serigala. Ada lagi? Cukup. Nataga itu apa? Berani, iya tokohnya tadi. Tidak mudah menyerah. Ayo lagi. Ya serigala bagaimana tadi ya wataknya? Licik, sombong. Mungkin ada lagi? Pemarah. Ayo kelompok yang lain. Alur apa yang digunakan tadi? Alur maju. Mengapa maju? Benar. Beberapa kelompok tadi jawabannya benar. Mungkin hampir semua jawaban kalian itu tadi benar. Cuman ada yang tidak menyertakan alasan. Mengapa disebut alur maju? Karena ceritanya bergerak maju dari awal peperangan. Di tengah perkelahian itu dia berperang. Lalu akhirnya peperangannya diselesaikan. Nah, siapa yang memenangkan peperangannya? Nataga. Berarti tokoh utamanya adalah Nataga. Kan ya? Nah, selanjutnya latar. Latar itu kan berhubungan dengan tempat, waktu, suasana. Yuk, siapa tadi yang bisa menjawab latar tempatnya? Apa latar tempatnya? Pulau Tanah Modo. Ayo, lagi. Selain Pulau Tanah Modo ada lagi? Tidak ada. Tanah Modo. Berikutnya, kapan waktunya tadi, Zul? Kapan? Siang hari. Waktunya kira-kira dari pagi sampai siang hari. Kan di teks itu sudah jelas ada. Berikutnya suasananya seperti apa? Ayo kelompok ini menegangkan. Mengapa kalian bisa tahu itu menegangkan? Apa? Peperangan. Berarti kan tegang. Apa lagi? Menakutkan bisa juga. Selain itu pertanyaan yang terakhir ada amanat. Kira-kira amanat apa yang disampaikan melalui cerita Nataga tadi? Apa? Karena berputus asa tidak ada gunanya. Ada lagi ingin menambahkan? Dan akan selalu kalah daripada kebaikan. Nah, sudah bagus jawabannya. Yang pertama yaitu kebaikan akan selalu selalu menang lah daripada kejahatan. Nah, berikutnya ada lagi tadi apa? Bekerja samalah dalam menyelesaikan suatu masalah. Itu yang paling penting. Tadi Ibu lihat semua kelompok itu sudah menampilkan hasil kerja kelompoknya dengan sangat baik. Nah, kita berikan tepuk tangan untuk semua kelompok. Nah, jadi kita refleksi lagi pelajaran tadi. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Apa?
cerita fantasi. Tapi lebih khususnya apa? Apa saja yang kalian pelajari hari ini tadi? Yaitu maksudnya pengertian cerita fantasi. Apalagi tadi? Yang ada 6 itu apa? Unsur cerita fantasi. Satu lagi? Apa lagi? Yang ada keajaiban, unsur magis. Itu apa tadi? Ciri-ciri. Jadi kesimpulannya hari ini ada berapa? Ada 3 materi, yaitu pertama pengertian cerita fantasi, kedua ayo unsur-unsur intrinsik dari sebuah cerita fantasi, dan tadi sudah juga mempelajari ciri-cirinya. Bagaimana? Ada yang kurang paham? Sudah paham? Sudah. Beberapa kelompok tadi sudah menjawab dengan benar, berarti kalian sudah memahami pembelajaran hari ini. Untuk asesmen atau penilaian mandiri, kalau tadi kan pilihan apa? Kelompok kan? Kelompok. Nah, nanti ada penilaian mandiri. Nanti Ibu kirim linknya melalui grup kalian. Ada pertanyaan. Silakan diisi nanti melalui aplikasi Quizizz. Silakan dijawab nanti di rumah, boleh dikerjakan di rumah. Nanti di situ tergambar kalian sudah paham atau belum materi ini. Berikutnya, Ibu minta kalian memberikan umpan balik atau refleksi kalian lah. Apa kira-kira yang kalian dapatkan hari ini? Silakan nanti ditulis di kertas sticky note. Pertanyaannya sudah ada di depan. Nah, dikerjakan di sticky note ini. Nanti kalau sudah selesai, silakan ditempelkan di karton yang berwarna pink. Silakan yang udah Ibu berikan sticky note-nya, silakan dijawab. Yang sudah silakan tempelkan ke papan tulis di karton. Yuk, silakan Asifah. Secara antrian ya, yang tertib. Umpan baliknya, nah itu merupakan refleksi dari diri kalian, apa yang sudah yang sudah kalian dapatkan hari ini. Semoga hasil refleksinya menyenangkan semuanya. Berikutnya, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, pembelajaran untuk minggu berikutnya, pekan berikutnya, yaitu akan mempelajari tentang struktur teks cerita fantasi. Ya, silakan nanti dipelajari di rumah. Berikutnya, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita ice breaking dulu. Perintahnya adalah apa itu? Sebutkan warna yang ada di tulisan tersebut. Apa itu? Oh, semangat. Putih. Ya, konsentrasi. Hitam, bagus. Ayo selanjutnya. Hijau. Berikutnya. Pink. Merah. Ayo. Oranye. Biru. Kuning. Berikutnya. Merah. Ayo, tepuk tangan. Nah, berarti sudah fokus semuanya hari ini, sudah bisa konsentrasi artinya. Selanjutnya, Ibu ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya sudah mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Semoga pekan berikutnya akan menjadi lebih baik lagi. Kita akhiri pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi di minggu depan. Kita akhiri pertemuan ini dengan membaca doa. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin doanya. Silakan ketua kelas dipimpin doanya. Sebelum mulai, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.